Eau Claire, Wisconsin, Amerika Serikat. Disinilah Jessica Muhlenberg tinggal. Orang tuanya, Monica dan Dale Muhlenberg, sudah bercerai. Jessica tinggal bersama ibunya dan setiap weekend menginap di rumah ayahnya. Saat Jessica duduk di kelas 3 SD, dia bertemu pertama kali dengan Stephen Oliver, seorang asisten guru. Stephen berkacamata, penampilannya rada kucel, tapi dia ramah pada anak-anak, terutama pada Jessica. Mr. Oliver selalu menyapa Jessica dan menanyakan kabarnya. Jessica senang ada orang yang memperhatikannya. Suatu hari di tahun 91, saat sedang di rumah, Jessica melihat ada keramaian di rumah sebelah yang selama ini kosong. Oh, ada orang pindahan. Tetangga baru nih, pikir Jessica sambil menghampiri orang itu. What? Jessica kaget seperti nggak percaya. Ternyata tetangga barunya adalah Mr. Oliver, si asisten guru. Stephen Oliver menyapanya ramah. Hello Jessica, I didn't know we're neighbors. Saya nggak tahu kita ternyata tetangga. Hi Mr. Oliver, sapa Jessica. It's nice to know you're my new neighbor. Jessica tertawa, pasti senang punya tetangga seperti Mr. Oliver. Dia kan asisten guru yang baik dan ramah padanya di sekolah. Dan kayaknya fun juga, soalnya Mr. Oliver punya anak laki-laki seumuran Jessica, mereka bakalan bisa main dan belajar bareng. Guys, bukan cuma Jessica yang senang, karena Stephen Oliver lebih senang lagi. Sejak pertama bertemu Jessica di sekolah, dia nggak pernah bisa melupakan anak itu. Sepertinya setiap detik pikirannya hanya tertuju pada Jessica. Diam-diam dia mencari tahu alamat rumah Jessica, dia ingin pindah ke dekat rumah anak itu. Dan dia beruntung, ada rumah kosong di sebelah rumah Jessica. Dia segera menyewa rumah itu dan pindah ke sana bersama anak laki-lakinya. His life is almost perfect. Hidupnya hampir sempurna. Tebakan Jessica benar, memang enak punya tetangga seperti Mr. Oliver. Belum lama tinggal di rumah barunya, dia udah langsung populer di kalangan anak-anak yang tinggal di sekitar situ. Mr. Oliver sering mengundang anak-anak termasuk Jessica untuk datang ke rumahnya, nonton video, ngemil snacks, atau sekedar bermain di halaman dengan anak laki-lakinya yang juga baik. Mr. Oliver perhatian banget dengan Jessica, dia sering memberinya makanan dan hadiah-hadiah kecil. Kadang kalau sedang nonton video, dia sering minta Jessica duduk di pangkuannya. Meski kadang Jessica sebel karena Mr. Oliver kucil banget kayak nggak pernah mandi dan badannya bau tembakau, it's okay, yang penting dia baik. Suatu hari saat Jessica sedang bermain di halaman rumah Mr. Oliver, pria itu memanggilnya. Jessica, kamu bandel banget mengotori karpet rumah saya, sekarang juga temui saya di dapur. Begitu perintahnya. Jessica merasa bersalah dan datang ke dapur. Kamu harus dihukum, kata Mr. Oliver sambil menatapnya tajam. Tiba-tiba tangan Mr. Oliver mulai menggerayangi badan Jessica. Dia menyentuh Jessica di tempat-tempat yang gak semestinya. Dia juga memaksa Jessica untuk menyentuh alat vitalnya. Jessica takut, dia diam saja. Mungkin Mr. Oliver benar, pikir Jessica. Dia memang bandel, dia memang pantas dihukum. Hari-hari selanjutnya hukuman Mr. Oliver kepada Jessica semakin buruk. Dia memperkosa Jessica. Terkadang 2 kali sehari, dan kalau Jessica melawan, dia akan memukul Jessica dengan tangan atau gagang sapu. Guys, Jessica nggak pernah memberitahu perlakuan Mr. Oliver kepada orang tuanya. Dia malu juga takut pada Mr. Oliver. Lagi pula mungkin dia memang pantas menerima perlakuan seperti itu, pikirnya. Karena waktu dia berusia 5 tahun saat menginap di rumah ayah kandungnya, teman ayahnya juga menggerayanginya di tempat tidur dan memaksanya memegang alat vitalnya. Dan hal itu terjadi beberapa kali yang dirahasiakannya dalam-dalam karena teman ayahnya itu mengancam akan menghabisi keluarganya jika dia mengadu. Guys, Jessica tetap rutin berkunjung ke rumah tetangganya itu. Stephen selalu menerornya dengan kata-kata negatif. Hey Jessica, kamu tahu nggak? Kamu itu bodoh, nggak berguna, jelek, nggak bakalan ada cowok yang mau sama kamu. Dengar ya Jess, kalau kamu berani ngaduin saya, semua keluargamu akan saya bunuh, ancam Stephen Oliver. Pernah suatu hari Jessica melawan dan Stephen Oliver langsung melukai perutnya dengan pisau. Darah bercucuran. Dia menolak membawa Jessica ke rumah sakit dan hanya menempel luka itu dengan band-aid. Jangan cengeng dan jangan bilang siapa-siapa, ancamnya. Jessica yakin kalau dia macam-macam, Mr. Oliver akan membantai semua keluarganya. Hal ini bikin Jessica semakin menurut pada Mr. Oliver.
Selama 2 tahun, Jessica mengalami penyiksaan dan kekerasan seksual yang dilakukan Stephen Oliver. Akhirnya, waktu Jessica naik ke kelas 5, ibunya yang sudah menikah lagi memutuskan pindah ke Warsaw sekitar 1,5 jam dari Eau Claire. Jessica lega guys, dia bakalan bebas selamanya dari siksaan Mr. Oliver. Monica, ibu Jessica juga udah mulai gak suka Jessica terlalu sering main ke rumah Stephen Oliver. Dia makin gak suka dengan Stephen karena dianggapnya selalu ingin ketemu Jessica. Tapi apa yang terjadi guys? Waktu Jessica dan keluarga pindah ke Warsaw, gak lama kemudian Stephen Oliver tiba-tiba nongol di depan rumah mereka. "Hey, saya juga pindah ke Warsaw," katanya. Creepy banget ya. Dia mengundang Jessica untuk main ke rumahnya. Melihat keanehan itu, ibu Jessica marah dan mengancam Stephen. "Kalau kau mengganggu anakku terus, aku akan lapor polisi." Stephen Oliver mundur. Bagaimana ini? Dia sudah terobsesi dengan Jessica dan ingin menguasai Jessica. Tapi ibunya mengancam dan melarang mereka bertemu. Stephen putar otak. Dia tahu setiap weekend Jessica selalu menginap di rumah ayah kandungnya di Eau Claire. Nah, sekarang Stephen sudah menemukan pemecahannya. Weekend tiba, saatnya Jessica datang ke Eau Claire dan menginap di rumah ayah kandungnya. Dan apa yang ditemukannya di sana? Astaga, Mr. Oliver sekarang jadi tetangga ayahnya. Jadi guys, sewaktu gagal bertemu Jessica di Warsaw, Stephen Oliver memutuskan pindah lagi ke Eau Claire ke dekat rumah ayah Jessica. Dia tahu setiap weekend Jessica akan tinggal di rumah ayahnya dan dia akan bisa leluasa bertemu lagi dengan anak yang jadi obsesinya itu. Setiap weekend saat Jessica menginap di rumah ayahnya, kejadian dulu terulang lagi. Mr. Oliver akan mengajak Jessica ke rumahnya lalu memperkosa dan melakukan tindakan penyiksaan dan kekerasan seksual padanya. Jessica diam saja. Ayahnya sama sekali nggak tahu perlakuan bejat Stephen Oliver terhadap anak perempuannya. Sementara itu guys, obsesi Stephen Oliver pada Jessica semakin menggebu. Dulu Stephen bisa setiap hari bertemu Jessica, tapi sekarang dia cuma bisa ketemu Jessica setiap weekend saja. Itu pun dia harus hati-hati dengan ayah Jessica, jangan sampai ayahnya nanti curiga Jessica sering datang ke rumahnya tanpa alasan yang jelas. Sebab itu, Stephen Oliver membuka workshop kepenulisan untuk anak-anak. Kebetulan Jessica juga suka menulis. Stephen mengatakan kepada ayah Jessica dia punya koneksi penerbit. Karya tulis anak-anak yang ikut workshopnya dijamin akan diterbitkan dalam bentuk buku. Nah, ayah si Jessica ini termakan bujukan si Stephen. Dia pun mendorong Jessica untuk ikut workshop kepenulisan itu di rumah Stephen bersama anak-anak lainnya. Setiap minggu mereka menulis puisi, cerpen, dan esai. Dan bulan-bulan selanjutnya guys, akan tercatat jadi masa paling buruk dalam kehidupan Jessica. Dan semua akibat ulah Stephen Oliver, si asisten guru yang terobsesi padanya. Sudah beberapa hari Stephen gelisah. Polisi menanyainya tentang sebuah kasus penipuan uang. Mereka mencurigai Stephen lah pelakunya. Stephen Oliver nggak mau ditangkap. Dia harus lari sejauh mungkin dari jangkauan polisi. Tapi kalau dia lari, bagaimana dengan Jessica obsesinya? Dia nggak mau kehilangan Jessica. Dia ingin mereka selalu bersama. Dia mau Jessica ikut kemanapun dia pergi. Dia harus bertindak secepatnya. Saat weekend tiba dan Jessica menginap di rumah ayahnya, dia datang bertamu. "Jessica, ada kabar baik. Cerpenmu diterima sebuah penerbit di Houston dan mereka akan menerbitkannya dalam sebuah antologi," katanya bersemangat. Jessica dan ayahnya senang banget mendengar kabar itu. "Ini uang muka dari penerbit untukmu," kata Stephen sambil menyerahkan $500. Jessica jingkrak-jingkrak kesenangan. Bayangkan guys, sekarang dia bisa menghasilkan uang sendiri dari tulisan-tulisannya. "Penerbit itu ingin ketemu kamu langsung, Jess," kata Stephen lagi. "Kalau ayahmu mengizinkan, aku akan menemanimu ke Houston untuk bertemu mereka." Sudah pasti ayah Jessica setuju, semuanya demi kesuksesan anaknya. 16 September 1995, Jessica berangkat ke Houston dengan Stephen. Stephen mengemudi mobil dan Jessica tertidur di jok belakang karena perjalanan cukup jauh. Di tengah perjalanan saat Jessica terbangun, dia menemukan tangan dan kakinya diikat tali. "Apa-apaan ini?" teriak Jessica ketakutan. Stephen Oliver mengancamnya agar diam. "Mulai sekarang namamu Cindy Johnson. Kalau ada orang tanya, bilang kamu adalah anakku dan aku ayahmu."
Akhirnya Jessica mengerti, nggak ada yang namanya penerbit mau bertemu dengannya. Semuanya bohong, Stephen Oliver sudah menculiknya. Selama penculikan itu, mereka berpindah-pindah di Houston dari satu hotel ke hotel lainnya. Stephen memotong pendek rambut Jessica dan mengecat rambut pirangnya jadi coklat. Stephen memaksanya pakai pakaian gombrong. Sewaktu mereka menginap di Hotel Days Inn, Stephen Oliver mendekati manajer hotel dan mengarang cerita tentang kemalangan keluarganya. Istri dan anak laki-lakinya meninggal karena kecelakaan mobil. Sekarang tinggal dia dan anak perempuannya akan memulai hidup baru dari nol. Dia bilang Jessica diam karena stres akibat tragedi yang menimpa ibunya dan saudara laki-lakinya. Manajer hotel kasihan melihat Stephen dan Jessica. Dia lalu menawarkan pekerjaan maintenance hotel kepada Stephen. Mereka boleh tinggal di sebuah kamar kosong. Setiap hari sebelum pergi kerja, Stephen selalu mengunci pintu dari luar supaya Jessica nggak bisa kabur. Dia merusak telepon kamar supaya Jessica nggak bisa menelpon siapapun. Tiap sebentar dia akan mengecek Jessica, dan kalau anak itu melawan, dia akan memukul dan mengikatnya. Dan guys, setiap hari Jessica diperkosa dan diperlakukan sesukanya. Awalnya Jessica masih berharap orang tuanya akan menemukannya, tapi lama-lama dia pasrah. Lagi pula setiap hari Stephen mencuci otaknya berulang-ulang dengan mengucapkan bahwa orang tuanya benci padanya, orang tuanya bercerai karena dia, nggak seorang pun yang sayang sama dia. Perkataan itu lama-lama diyakini Jessica sebagai suatu kebenaran dan fakta. Stephen juga mulai merancang masa lalu Cindy Johnson, sosok baru yang menggantikan Jessica. Jessica sudah nggak tahu lagi guys, mana yang Cindy dan mana yang Jessica. Jessica sudah lupa mana fantasi, mana fakta. Sementara itu, orang tua Jessica yakin Stephen pasti menculik anak mereka yang nggak pulang juga ke rumah. Mereka lapor ke polisi yang langsung melakukan pencarian. Guys, Stephen Oliver nggak tahu kasus dia menculik Jessica sudah disiarkan di televisi lewat acara America's Most Wanted. Nah, suatu hari saat Oliver dan Jessica makan berdua di restoran, seorang pelayan restoran mengenali wajah Jessica karena dia menonton acara America's Most Wanted. Diam-diam dia menelpon hotline number yang ada di acara itu. Pada 28 Desember 95, FBI merangsek masuk ke kamar Stephen Oliver dan Jessica. Mereka menangkap Stephen dan menanyai Jessica. "Kamu Jessica Muhlenberg?" tanya seorang agen FBI pada Jessica. "Bukan, saya Cindy Johnson." Jessica terlihat bingung. Dia nggak tahu siapa Jessica. Agen FBI meyakinkannya, "Kamu sekarang sudah selamat dan namamu Jessica Muhlenberg, bukan Cindy Johnson." Untuk mengembalikan ingatan Jessica, FBI menunjukkan foto-foto keluarga Jessica padanya. Awalnya Jessica kesulitan mengenali orang tuanya, meski akhirnya dia ingat juga, tapi dia nggak ingat lagi alamat rumahnya dan nomor telepon rumahnya. FBI mengerti, seperti inilah korban penculikan yang otaknya sudah dicuci oleh penculiknya. Jessica membutuhkan waktu untuk pulih dari traumanya agar bisa mengingat dan berfungsi secara normal kembali. FBI mengatakan padanya, Jessica hanya satu-satunya dari 13 anak hilang saat itu yang berhasil mereka temukan. Guys, setelah diculik selama 3,5 bulan oleh si predator Stephen, Jessica akhirnya kembali berkumpul dengan keluarganya. Dia langsung masuk sekolah, nggak mau di rumah dan memikirkan kejadian buruk yang dialaminya. Dia nggak ngomong ke orang tuanya tentang apa yang dialaminya selama 3,5 bulan itu. Jessica mau melupakan semuanya. Yang menyakitkan guys, berdasarkan hasil visum dokter, alat reproduksi Jessica rusak parah karena kekerasan seksual yang dialaminya sejak usia 5 tahun hingga usianya 13 tahun. Dokter mengatakan kecil kemungkinan Jessica bisa hamil. Dan yang gak kalah menyedihkan guys, banyak tudingan dan cibiran yang dilontarkan kepada Jessica. Dia dibully oleh murid-murid lainnya di sekolah. "Kenapa sih kamu gak coba melarikan diri? Kok malah bertahan terus sama si predator itu? Seharusnya kamu berusaha kabur dong, jangan diam aja." Mereka nggak bisa mengerti Jessica takut untuk kabur karena Stephen selalu mengancamnya, mencuci otaknya, dan melukainya dengan pisau. Untung saja di sekolah, Jessica dibantu guru-gurunya untuk menghadapi bully tersebut sehingga dia bisa fokus belajar dan mendapatkan nilai yang bagus. Jessica nggak mau hidupnya hancur gara-gara si predator Stephen Oliver yang terobsesi padanya. Guys, sidang kasus ini dimulai pada bulan Juni 96. Jessica Muhlenberg memberikan kesaksian selama berjam-jam.
Stephen Oliver yang hampir berusia 40 tahun itu lewat pengacaranya membela diri bahwa dia nggak bersalah. Stephen nggak pernah menculik dan memaksa Jessica ikut dengannya. Jessica lah yang minta ikut karena memang sudah lama ingin kabur dari keluarganya yang nggak bahagia. Tapi nggak ada yang percaya pada pernyataan si Pak Guru Stephen Oliver, guys. Dia dijatuhi hukuman penjara 40 tahun karena telah menculik Jessica dan memperkosa serta melakukan kekerasan seksual padanya. Selain itu, teman ayah Jessica yang dulu juga pernah melakukan kekerasan seksual terhadap Jessica berakhir di penjara. Kepada media, Stephen Oliver berharap agar dibunuh saja begitu masuk penjara karena dia nggak sanggup membayangkan dia akan menghabiskan hidupnya di penjara. Lalu bagaimana dengan masa depan Jessica, guys? Setamat SMA, Jessica melanjutkan kuliah di jurusan psikologi. Dia lulus dengan predikat cum laude. Dalam wawancara dengan majalah Cosmopolitan, Jessica berkata, "Penculikanku mengubah diriku. Oliver menampar wajahku berkali-kali sehingga tulangku nggak pernah berkembang sepenuhnya yang berakhir dengan 10 kali operasi rahang. Aku didiagnosa dengan fibromyalgia yang menyerang otot dan tulang sampai-sampai aku kesulitan berjalan. Aku trauma dengan bau kopi karena nafas Oliver berbau kopi." Beberapa lama aku percaya kekerasan itu normal dan aku sempat jadi korban kekerasan pacarku. Tapi aku bertambah kuat, aku meninggalkannya dan sekarang aku nggak mengizinkan siapapun membentakku, memukulku, atau merendahkanku. Aku nggak akan membiarkan Oliver menang. Setiap ada kesempatan, aku bicara di sekolah-sekolah dan konferensi-konferensi tentang kekerasan seksual. Aku melakukan apapun yang aku mampu agar anak-anak lain tidak jadi korban. Guys, mari lindungi semua anak dari predator seksual. Sekian dulu ceritaku. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di cerita lain.